Aku memberikan semua hartaku, semua waktuku. Tapi kenapa kamu tega mengkhianatiku di belakangku? Tangan pria itu gemetar saat melihat layar ponselnya. Di sana, terpampang foto istrinya, bersama pria lain. Dadanya sesak, pikirannya dipenuhi kemarahan. Dan sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Ia yakin, istrinya berselingkuh. Namun, kebenaran yang ia temukan kemudian, justru membuatnya menangis seperti anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan perlindungan dari segala kesedihan yang tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran lainnya. Karena kisah hari ini bukan hanya tentang kecurigaan, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan penyesalan yang datang terlambat. Selamat mendengarkan kisah selengkapnya. Sore itu, langit kota tampak mendung. Awan kelabu menggantung berat, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit, seorang pria berdiri diam di ruang tamu yang luas. Namanya Arga Pratama, seorang bos besar. Direktur utama perusahaan konstruksi ternama. Pria yang dikenal tegas, disiplin, dan jarang menunjukkan emosi. Di balik kesuksesannya, ia memiliki seorang istri yang sangat ia cintai. Namanya Nadira. Wanita lembut, sederhana, dan penuh kesabaran. Selama 7 tahun pernikahan mereka, Nadira selalu ada di samping Arga, menemani dari masa sulit hingga masa kejayaan. Namun, beberapa minggu terakhir, sesuatu berubah. Seorang bos sukses, pekerja keras, dan perfeksionis. Ia percaya pada logika, dan sulit mempercayai orang lain. Nadira, istri yang setia dan penuh pengorbanan, diam-diam menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada suaminya. Beberapa hari terakhir, Arga mulai merasa ada yang aneh. Nadira sering keluar rumah tanpa penjelasan panjang. Kadang pulang lebih malam dari biasanya. Dan yang paling membuat Arga resah, ia pernah melihat istrinya masuk ke dalam mobil pria lain. Sejak saat itu, kecurigaan mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Dan dari sinilah, sebuah kesalahpahaman besar mulai terbentuk. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Arga tidak hilang. Justru semakin tumbuh. Seperti api kecil yang diam-diam membesar. Awalnya, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir, mungkin hanya perasaan lelah karena pekerjaan. Mungkin hanya pikiran buruk yang muncul tanpa alasan. Namun, satu kejadian kecil mulai mengusik pikirannya. Suatu pagi, Arga duduk di meja makan, menunggu sarapan seperti biasa. Biasanya, Nadira sudah sibuk di dapur sejak subuh, menyiapkan kopi favorit Arga, roti panggang, dan telur setengah matang. Tapi pagi itu, meja makan kosong. Rumah terasa sunyi. Arga mengernyit. Ia melihat jam di dinding. Sudah pukul 7 pagi. Biasanya, Nadira tak pernah terlambat seperti ini. Dengan langkah pelan, Arga berjalan menuju dapur. Kosong. Tak ada suara. Tak ada aroma masakan. Hatinya mulai terasa aneh. Saat itulah, ia melihat secari kertas kecil di atas meja. Tulisan tangan Nadira. "Mas, aku keluar sebentar ya. Ada urusan penting." Hanya itu. Tanpa penjelasan. Tanpa detail. Arga menatap kertas itu cukup lama. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dadanya. Urusan penting. Gumamnya pelan. Sejak kapan Nadira punya urusan yang tidak ia ketahui? Hari itu, Arga berangkat kerja dengan pikiran yang tak tenang. Di kantor, ia mencoba fokus pada rapat besar bersama klien.
Namun pikirannya terus melayang. Setiap beberapa menit, bayangan Nadira muncul di kepalanya. Kenapa istrinya pergi pagi-pagi? Dengan siapa dia pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Sampai akhirnya, ia membuat keputusan kecil yang diam-diam mengubah segalanya. Ia membuka ponselnya, lalu menghubungi sopir pribadinya di rumah. "Pak Joko, Ibu tadi pergi kemana?" Tanyanya dengan suara tenang, meski hatinya berdebar. Di ujung telepon, suara Pak Joko terdengar ragu. "Maaf, Pak. Tadi Ibu bilang mau naik ojek online saja. Katanya tidak perlu diantar." Jawaban itu membuat jantung Arga berdetak lebih cepat. Naik ojek online? Selama 7 tahun menikah, Nadira hampir tidak pernah bepergian tanpa sopir. Kenapa sekarang berubah? Hari demi hari, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Nadira mulai sering keluar rumah tanpa banyak bicara. Kadang pulang menjelang malam, dengan wajah lelah. Namun yang membuat Arga semakin bingung. Nadira tetap bersikap seperti biasa. Tetap tersenyum. Tetap menanyakan kabarnya. Tetap menyiapkan makan malam. Seolah tidak ada yang berubah. Justru itu yang membuat Arga semakin gelisah. Karena dalam diam, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sampai suatu sore, kecurigaan Arga benar-benar mulai memuncak. Hari itu, ia pulang lebih cepat dari kantor tanpa memberitahu siapapun. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Di depan gerbang rumah, ia melihat Nadira berdiri di pinggir jalan. Dan di hadapannya, sebuah mobil hitam berhenti. Seorang pria keluar dari dalam mobil itu. Pria asing, rapi, dan terlihat sangat akrab dengan Nadira. Jantung Arga berdetak keras. Ia memperhatikan dari dalam mobilnya, tanpa keluar. Dan di detik berikutnya, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa seperti ditusuk. Pria itu tersenyum pada Nadira. Dan Nadira membalas senyuman itu. Lalu, tanpa ragu, Nadira masuk ke dalam mobil pria itu. Mobil hitam itu pun melaju, meninggalkan halaman rumah. Sementara Arga masih duduk diam di dalam mobilnya. Tangannya mengepal kuat. Dadanya panas. Pikirannya kacau. Dan sejak saat itu, satu pikiran mulai menguasai kepalanya. Nadira berselingkuh. Sejak hari itu, pikiran Arga tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan mobil hitam itu, senyuman Nadira, dan pria asing itu terus berputar di kepalanya seperti film yang diputar berulang-ulang. Malam itu, Nadira pulang seperti biasa. Ia membuka pintu rumah dengan wajah lelah, namun tetap tersenyum saat melihat Arga duduk di ruang tamu. "Mas sudah pulang?" tanyanya lembut. Nada suaranya sama seperti biasanya. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Namun bagi Arga, semuanya terasa berbeda. Arga menatap istrinya lama. Matanya tajam, penuh pertanyaan, penuh kecurigaan. "Kamu dari mana?" tanya Arga dingin. Nadira sempat terdiam sesaat, seperti berpikir. "Keluar sebentar, ada urusan," jawabnya pelan. Jawaban itu kembali membuat dada Arga terasa panas. Urusan. Selalu kata itu, tanpa penjelasan, tanpa cerita. Arga menghela napas panjang, menahan emosinya. Ia ingin marah, ingin bertanya lebih jauh. Namun, sesuatu di dalam dirinya menahan. Bukan karena percaya, tapi karena ingin memastikan. Ia ingin bukti. Sejak malam itu, Arga mulai berubah. Diam-diam, ia mulai memperhatikan setiap gerakan Nadira. Setiap panggilan telepon. Setiap pesan masuk. Setiap waktu keluar rumah. Dan semakin ia memperhatikan, semakin banyak hal yang membuatnya gelisah. Nadira kini sering memegang ponselnya.
Kadang tersenyum kecil saat membaca sesuatu. Kadang pergi keluar dengan alasan yang sama. Urusan penting. Suatu malam, ketika Nadira sedang mandi, ponsel istrinya tergeletak di atas meja. Layar menyala. Ada pesan masuk. Nama pengirimnya tidak dikenal. Hanya tertulis, Mas R. Jantung Arga langsung berdetak cepat. Tangannya perlahan meraih ponsel itu. Ia tahu, ini salah. Tapi rasa curiga lebih kuat dari rasa bersalah. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Dan isi pesan itu membuat dunia Arga seolah runtuh. Besok jadi ya. Jangan sampai Mas Arga tahu. Kalimat pendek itu terasa seperti petir di siang bolong. Tubuh Arga terasa dingin. Dadanya sesak. Jangan sampai Mas Arga tahu. Artinya, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang memang tidak boleh ia ketahui. Tangannya mulai bergetar. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Pikirannya semakin yakin. Ini bukan sekadar urusan biasa. Ini pengkhianatan. Namun, Arga masih menahan diri. Ia belum ingin meledak. Ia ingin tahu lebih jauh. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia pikirkan benar. Keesokan harinya, Arga membuat keputusan besar. Ia memanggil asisten pribadinya di kantor. Seorang pria muda bernama Dimas, yang sudah bekerja bersamanya selama 5 tahun. "Dim, aku butuh bantuanmu," kata Arga pelan. Dimas terlihat bingung. "Bantuan apa, Pak?" Arga terdiam sesaat, seperti menimbang kata-kata. Lalu akhirnya, ia berkata dengan suara rendah, "Tolong, selidiki seseorang." Dimas menatap Arga dengan ragu. "Siapa, Pak?" Arga menarik napas panjang. Matanya terlihat berat, seolah menahan rasa sakit yang dalam. "Istriku." Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Dimas terkejut. Matanya melebar. "Istri Bapak?" tanyanya pelan. Arga mengangguk pelan. "Aku ingin tahu, dia pergi kemana, bertemu siapa, dan apa yang dia sembunyikan dariku." Suasana menjadi semakin tegang. Untuk pertama kalinya, Arga merasa dirinya seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Ia merasa, wanita yang selama ini ia cintai mungkin telah mengkhianatinya. Hari demi hari berlalu. Laporan demi laporan mulai masuk dari Dimas. Dan setiap laporan itu membuat hati Arga semakin hancur. Nadira benar-benar sering pergi ke tempat yang sama. Sebuah klinik kecil di pinggir kota. Dan yang paling menyakitkan, ia selalu datang bersama pria yang sama. Pria dari mobil hitam itu. Pria yang kini mulai menjadi bayangan buruk dalam hidup Arga. Namun, puncak dari semuanya terjadi pada suatu sore yang tak akan pernah Arga lupakan. Hari itu, Dimas mengirim sebuah foto ke ponsel Arga. Saat Arga membukanya, tangannya langsung gemetar hebat. Di foto itu, Nadira terlihat duduk di dalam sebuah ruangan. Dan di sampingnya, pria itu. Mereka duduk sangat dekat. Terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Saat melihat foto itu, hati Arga akhirnya runtuh. Air matanya hampir jatuh, namun tertahan oleh amarah yang membara. Dan saat itulah, ia membuat keputusan paling nekat dalam hidupnya. Ia akan mengikuti Nadira sendiri. Dan ia bersumpah, jika benar istrinya berselingkuh, ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sore itu, langit tampak gelap, seolah ikut merasakan kegelisahan di dalam hati Arga. Tangannya menggenggam setir mobil dengan kuat. Matanya tajam menatap ke depan, mengikuti mobil hitam yang sudah beberapa kali ia lihat sebelumnya. Mobil itu kembali berhenti di tempat yang sama. Sebuah klinik kecil di pinggir kota.
Jantung Arga berdetak sangat cepat. Napasnya terasa berat. Di depan matanya, Nadira turun dari mobil itu. Pria asing itu ikut turun di sampingnya. Mereka berjalan berdampingan menuju pintu klinik. Tanpa ragu, Arga keluar dari mobilnya. Langkahnya cepat, penuh emosi yang sudah lama ia tahan. Hari itu, ia tidak ingin lagi menebak-nebak. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Begitu masuk ke dalam klinik, bau obat-obatan langsung menyambut hidungnya. Ruangan itu sederhana, tidak besar, namun cukup ramai dengan beberapa pasien yang duduk menunggu. Arga melihat ke segala arah, mencari sosok Nadira. Dan di ujung ruangan, ia melihatnya. Nadira duduk di kursi tunggu. Di sampingnya, pria itu. Keduanya tampak serius berbicara. Tanpa berpikir panjang, Arga melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, namun kemarahannya mendorongnya maju. Sampai akhirnya, Nadira. Suara Arga menggema di dalam ruangan. Semua orang menoleh. Nadira terkejut. Matanya membesar. Wajahnya langsung pucat. "Mas?" Suaranya bergetar. Arga berdiri di hadapannya. Dengan mata penuh amarah dan luka. "Ini yang kamu sembunyikan dariku." Suara Arga keras. Ruangan menjadi sunyi. Pria di samping Nadira ikut berdiri. Wajahnya tampak bingung. "Mas, dengarkan aku dulu," kata Nadira panik. Namun Arga tidak ingin mendengar. Seluruh emosinya sudah memuncak. "Siapa dia?" bentak Arga, menunjuk pria itu. Nadira tampak gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Namun sebelum Nadira sempat menjawab, seorang wanita berseragam dokter keluar dari dalam ruangan. "Maaf, ada apa ini?" tanyanya tegas. Arga menoleh. Dadanya masih naik turun. "Dokter, saya cuma ingin tahu, kenapa istri saya sering datang ke sini bersama pria ini?" kata Arga dengan suara penuh emosi. Dokter itu memandang Nadira, lalu kembali menatap Arga. Ekspresinya berubah, menjadi serius. "Bapak suaminya Ibu Nadira?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. Dokter itu menarik napas dalam, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, ia berkata pelan. Kalimat yang membuat dunia Arga runtuh seketika. "Bapak, seharusnya Bapak sudah tahu." Arga mengernyit. "Tahu apa?" Suaranya mulai melemah. Dokter itu menatap Arga dengan mata penuh simpati. "Ibu Nadira datang ke sini, bukan untuk bertemu pria lain." Ruangan terasa hening. Semua suara seolah hilang. Beliau datang untuk berobat. Jantung Arga terasa berhenti sesaat. "Berobat?" Pikirannya mulai kacau. "Berobat, apa maksudnya?" tanya Arga dengan suara gemetar. Dokter itu terdiam beberapa detik. Kemudian, dengan suara pelan, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat kaki Arga terasa lemas. "Istri Bapak sedang menjalani pengobatan untuk penyakit serius." Wajah Arga langsung pucat. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh perlahan ke arah Nadira. Nadira sudah menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mas, aku sebenarnya tidak ingin kamu tahu," ucap Nadira lirih. Suasana menjadi sangat sunyi. Arga merasa kepalanya berputar. Pikirannya menolak percaya. "Penyakit, apa?" Suara Arga hampir tidak terdengar. Dokter itu menatap Arga dalam-dalam. Lalu, mengucapkan kata yang membuat hati Arga hancur sepenuhnya. "Kanker." Satu kata itu, seperti petir yang menghantam jantungnya. Tubuh Arga langsung melemah. Tangannya gemetar hebat. Matanya menatap Nadira, dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Marah, hilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Penyesalan. Dan di detik itulah, semua kecurigaan yang selama ini ia bangun,
runtuh dalam sekejap. Ruangan klinik itu terasa semakin sunyi. Kata, kanker, masih terngiang di telinga Arga. Berulang, dan terus berulang. Seperti mimpi buruk yang tak mau berhenti. Tubuhnya terasa lemas. Kakinya hampir tak mampu menopang berat badannya sendiri. Ia menatap Nadira. Wanita yang selama ini ia curigai. Wanita yang selama ini ia tuduh dalam diam. Kini, berdiri di hadapannya. Dengan wajah pucat. Dan air mata yang tak berhenti jatuh. Mas, maaf. Suara Nadira pelan. Hampir tak terdengar. Arga menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau. Semua potongan kejadian mulai menyatu di dalam kepalanya. Kepergian Nadira setiap pagi. Wajah lelahnya setiap pulang. Dan senyum yang tetap ia paksa. Meski tubuhnya sakit. Semua itu bukan pengkhianatan. Semua itu perjuangan. Dan Arga baru menyadarinya sekarang. Air mata pertama akhirnya jatuh dari mata Arga. Perlahan, tanpa bisa ia tahan. Ia menatap pria yang selama ini ia benci. Pria yang ia kira sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Dia, siapa? Tanya Arga dengan suara gemetar. Dokter itu menoleh ke arah pria tersebut. Pria itu maju selangkah. Wajahnya terlihat tenang, namun penuh empati. Nama saya Rendra, katanya pelan. Arga menatapnya tajam. Namun kali ini bukan dengan amarah, melainkan kebingungan. Saya, adik kandung Ibu Nadira. Kalimat itu membuat Arga seperti kehilangan keseimbangan. Adik. Dadanya terasa tertusuk oleh rasa bersalah. Selama ini, ia bahkan tidak pernah benar-benar mengenal keluarga Nadira. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terlalu sibuk mengejar kesuksesan. Sampai-sampai, ia tak tahu bahwa pria yang ia curigai adalah keluarga istrinya sendiri. Rendra menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Ibu Nadira melarang saya memberitahu Bapak, lanjutnya pelan. Beliau tidak ingin Bapak khawatir, apalagi sampai terganggu pekerjaannya. Setiap kata itu, seperti pisau yang menusuk hati Arga satu persatu. Ia menoleh ke arah Nadira. Wanita itu menunduk, menangis dalam diam. Sudah berapa lama? Tanya Arga lirih. Dokter menarik napas pelan. Sudah hampir 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan. Istrinya berjuang sendirian. Menahan rasa sakit. Menjalani pengobatan. Dan menyembunyikan semuanya. Hanya demi dirinya. Sementara ia sibuk mencurigai. Sibuk berprasangka buruk. Sibuk memikirkan pengkhianatan yang tidak pernah ada. Air mata Arga kini mengalir deras. Ia berjalan pelan mendekati Nadira. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu istrinya. Nadira. Suaranya pecah. Nadira perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah. Penuh kelelahan. Penuh kesedihan. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Tanya Arga dengan suara yang dipenuhi rasa sakit. Nadira tersenyum kecil. Meski air matanya terus jatuh. Aku tidak mau kamu sedih, Mas. Jawabnya lirih. Kalimat itu menghancurkan seluruh pertahanan Arga. Ia langsung memeluk Nadira erat. Sangat erat. Seolah takut kehilangan. Tangisnya pecah. Keras. Tanpa bisa ditahan lagi. Tangis seorang pria yang selama ini terlihat kuat. Namun kini runtuh sepenuhnya. Maafkan aku. Ucap Arga berulang-ulang. Maafkan aku sudah mencurigaimu. Maafkan aku sudah tidak peka. Nadira membalas pelukan itu pelan. Tubuhnya terasa lemah. Namun hangat. Tidak apa-apa, Mas. Bisiknya lembut. Namun justru kalimat itu membuat tangisan Arga semakin menjadi-jadi. Karena ia tahu, wanita yang ia peluk sekarang bukan hanya istrinya, tapi wanita yang diam-diam berjuang melawan rasa sakit. Sendirian.
Dan yang paling menyakitkan, ia hampir kehilangan wanita itu. Karena prasangka yang ia buat sendiri. Hari itu, di dalam klinik kecil itu, seorang bos besar, yang biasanya ditakuti banyak orang, menangis seperti anak kecil. Bukan karena marah, bukan karena dikhianati, tapi karena rasa bersalah, yang datang terlambat. Sejak hari itu, hidup Arga berubah sepenuhnya. Ia tak lagi pulang larut setiap malam. Tak lagi tenggelam dalam tumpukan pekerjaan tanpa peduli keadaan di rumah. Kini, setiap waktunya terasa berharga. Karena ia sadar, waktu bukan sesuatu yang bisa diulang. Hari-hari berikutnya, Arga selalu menemani Nadira menjalani pengobatan. Dari pagi hingga sore, ia duduk di kursi klinik yang sama. Menunggu, dengan sabar. Sesekali, ia menggenggam tangan Nadira. Hangat, namun terasa rapuh. Tubuh Nadira semakin hari semakin lemah. Rambutnya mulai rontok. Wajahnya semakin pucat. Namun satu hal yang tidak pernah hilang. Senyumnya. Senyum yang dulu sering ia abaikan. Kini menjadi hal paling berharga dalam hidup Arga. Suatu malam, di kamar mereka yang dulu terasa biasa saja, kini terasa berbeda. Lampu kamar redup. Udara terasa tenang. Nadira berbaring di tempat tidur. Sementara Arga duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Sudah lama mereka tidak berbicara dalam suasana setenang ini. Mas, panggil Nadira pelan. Arga langsung menoleh. Iya, Nadira. Jawabnya lembut. Nadira tersenyum kecil. Aku bahagia. Mas. Arga mengernyit pelan. Bahagia? Suaranya bergetar. Nadira mengangguk perlahan. Karena sekarang, kamu selalu ada di sampingku. Kalimat sederhana itu membuat mata Arga langsung berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak. Selama ini, ia pikir kebahagiaan adalah tentang uang, tentang jabatan, tentang kesuksesan. Namun ternyata, kebahagiaan itu sederhana. Hanya tentang hadir di saat orang yang kita cintai membutuhkan kita. Air mata Arga perlahan jatuh. Ia menunduk, mencium punggung tangan Nadira dengan penuh rasa sayang. Maafkan aku, Nadira. Bisiknya pelan. Selama ini aku terlalu sibuk, sampai tidak melihat perjuanganmu. Nadira tersenyum hangat. Mas, ucapnya lirih. Aku tidak pernah marah padamu. Kalimat itu kembali menusuk hati Arga. Bukan karena sakit, tapi karena cinta yang begitu tulus. Beberapa minggu berlalu. Hari-hari mereka kini dipenuhi hal-hal sederhana. Sarapan bersama. Berjalan pelan di halaman rumah. Duduk berdua sambil melihat langit sore. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, kini terasa sangat berharga. Arga bahkan mulai mengurangi pekerjaannya. Ia menyerahkan sebagian tanggung jawab pada timnya. Karena kini, satu hal menjadi prioritas utamanya. Nadira, wanita yang hampir ia sakiti. Karena prasangka. Wanita yang diam-diam berjuang, tanpa pernah mengeluh. Dan suatu sore, saat langit berwarna jingga, Arga duduk di teras rumah bersama Nadira. Angin bertiup pelan. Udara terasa hangat. Nadira menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Sunyi, namun terasa damai. Arga menatap langit, lalu berkata pelan, "Aku janji, selama aku masih diberi waktu, aku akan selalu di sini, bersamamu." Nadira tersenyum, senyum yang penuh ketenangan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal yang terlihat mencurigakan adalah pengkhianatan. Kadang, orang yang kita cintai justru sedang berjuang diam-diam, tanpa ingin membebani kita. Prasangka bisa menghancurkan hubungan yang seharusnya indah. Dan waktu tidak akan pernah menunggu kita untuk memperbaiki kesalahan.
Selagi masih ada kesempatan, peluklah orang yang kita cintai. Dengarkan mereka. Percayai mereka. Dan jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa bahwa cinta butuh perhatian, bukan hanya janji. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.